Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat selalu ya untuk kalian. Oh iya, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Oke, hari ini ada yang tahu kita akan belajar materi tentang apa? Hari ini kita akan belajar materi tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nanti diharapkan anak-anak dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dan dapat membandingkan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Oh iya, sebelumnya bangsa mana saja yang pernah datang ke Indonesia pada waktu itu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, langsung saja yuk kita simak materinya. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan yang cukup lama oleh beberapa negara loh. Penjajahan itu diawali dari bangsa Eropa yang berusaha melakukan penjelajahan samudera pada akhir abad ke-15. Tahukah kamu faktor apa saja yang menyebabkan bangsa Barat datang ke Indonesia? Yuk simak materinya. Faktor yang pertama yaitu keinginan mencari kekayaan atau dikenal dengan istilah gold. Kekayaan utama yang dicari bangsa Eropa adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15, harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal, bahkan semahal emas atau gold. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Indonesia memiliki banyak sekali rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Di antaranya ada kayu manis, merica, cengkeh, kapulaga, jahe, pala, dan yang lain-lainnya. Faktor yang kedua yaitu keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa jika suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Anggapan ini membuat negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu sedang berkembang pesat. Contohnya yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Hal ini menjadi salah satu faktor penting bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Contoh yang kedua yaitu ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Contoh yang ketiga yaitu ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah samudera tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Setelah kalian memahami materi tentang faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, selanjutnya kita akan membahas kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Bagaimana ya peristiwa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol?
Awalnya, rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan sejak abad ke-15. Hal ini menyebabkan bangsa Eropa berusaha mencari rempah-rempah dengan menjelajahi samudra. Indonesia adalah salah satu negara penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, bangsa Eropa juga berlomba-lomba untuk memperoleh rempah-rempah dari Indonesia. Nah, berikut ini adalah peristiwa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Adapun peta pelayarannya bisa kalian lihat di video ini ya. Sebelum tiba ke Indonesia, bangsa Portugis telah berhasil mencapai India, tepatnya di Calicut pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Kemudian, pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik. Awalnya rakyat Ternate menyambut baik kedatangan bangsa Portugis. Namun ketika bangsa Portugis berhasil menguasai Ternate, rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tahun 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal oleh Spanyol sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Bangsa Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Adapun maksud kedatangan bangsa Spanyol yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Di Maluku, mereka disambut oleh rakyat setempat dengan alasan untuk mengimbangi orang-orang Portugis. Hal ini menimbulkan persaingan dagang antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Quiz time! Untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya, mari kita pecahkan teka-teki silang berikut ini yuk! Akan ada 3 soal untuk mengisi kotak mendatar dan akan ada 3 soal juga untuk mengisi kotak menurun. Isikan jawaban kalian sesuai dengan nomor yang ada di kotak jawaban. Silakan anak-anak mengisi TTS-nya di kertas HVS atau buku tulis masing-masing ya. Nah, untuk menjawab, silakan anak-anak pause atau stop videonya terlebih dahulu agar soalnya tidak hilang. Kemudian, putar kembali setelah selesai menjawab. Selamat bermain TTS! Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan TTS, yuk sekarang kita cek jawaban kalian. Jangan lupa, jika masih ada jawaban yang salah, bisa langsung dibenarkan ya. Setelah memahami materi kali ini, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil?
Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Masih ingat ya apa saja faktornya? Faktor yang pertama yaitu keinginan bangsa barat untuk mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Dan yang ketiga yaitu keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Kemudian, untuk peristiwa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia masih ingat juga ya? Kalau bangsa Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1512 sampai di Ternate. Sedangkan bangsa Spanyol dipimpin oleh Sebastian del Cano mendarat di Tidore pada tahun 1521. Sudah paham ya anak-anak? Wah, selamat! Kalian sudah menyimak materi dan mengerjakan kuis dengan baik. Bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami bukan? Lalu bagaimana dengan kuisnya? Apakah menarik? Ibu harap kalian senang mengikuti pembelajaran pada kali ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyimak video ini dengan seksama. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu ya! Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.